Melihat makam Ananda Percha yang tidak pernah sepi. Sejak dimakamkan pagi, siang, sore hari, bahkan sampai pagi hari berikutnya. Masyarakat berbondong-bondong, baik andai tolan, sanak famili, kenal tidak kenal, jauh dekat, untuk dapat mendoakan Ananda Percha secara langsung di pusaranya. Jauh pikiran ini melayang. Mungkinkah saya sendiri sebagai ayahnya bisa demikian? Tadi bersama para ulama kami berdiskusi, karena kebetulan saya berziarah ke makam Ananda Percha. Ananda Percha ini orang yang berwatak keras, tapi tidak pernah nampak bengis. Meskipun dia wanita, tapi dia punya pendirian teguh dan keras. Tapi kita tidak mendengar Ananda Percha ini diberikan stempel sebagai orang bengis. Ananda Percha suatu ketika dinilai sebagai wanita lembut. Tapi kita tidak pernah mendengar dia dibilang wanita cengeng. Di mata kami, Ananda Percha adalah seorang wanita yang murah hati, tapi tidak pernah dikenal dengan manusia yang royal. Ini membuat kami yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi semakin bersyukur. Pernah Allah titipkan mustika ini di kami. Mohon maaf jika saya atau kami menampakkan kebanggaan terhadap putri tercinta ini. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dia memberikan pelajaran kepada kami dalam perjalanannya sampai menuju sakaratul maut, bahwa tidak ada yang hebat itu kecuali Allah. Satu hari sebelum Ananda Percha wafat, saya mengundang Ustadz Rosidin ngobrol dengan saya di teras tengah malam. Saat itu ada tanda-tanda klinis, ada marker-marker yang menunjukkan Ananda Hj Percha ini menuju perbaikan atau recovery dari serangan penyakit pertama.